Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena malam Kamis ini adalah malam Kamis terakhir, maka saya dalam bulan Rajab, maka saya pilihkan untuk acara Isra Mi'raj dalam rangka pengajian rutin ini adalah malam Kamis, malam tanggal 26 ini. Mudah-mudahan malam ini malam yang barakah bagi kita semua, malam yang kita tidak akan keluar dari tempat ini melainkan dengan pahala, kemudian barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang sudah-sudah kita pada malam seperti ini ikut juga memperingati salah satu peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa besar kedua setelah Bi'tsah, setelah diutusnya beliau sebagai atau menjadi nabi. Tetapi kami ingin peringatan kita ini bukan sembarang peringatan. Kita harus menginginkan dan memohon kepada Allah agar peringatan kita ini adalah peringatan yang dapat mengambil sebesar-besar manfaat dari peristiwa suci itu. Peringatan yang menyesuaikan maknawiyahnya Isra dengan realitanya hidup sekarang ini. Peringatan yang dapat meresapkan tanggung jawab akan membawa umat Islam termasuk diri kita sendiri ke ambang pintu bahagia setelah mereka mengenyam rasa kejayaan yang sebesar-besarnya. Jadi peringatan yang tidak menghasilkan, biasanya peringatan itu peringatan yang tidak diikhlaskan niatnya. Lebih-lebih lagi jika peringatan-peringatan hari-hari besar bersejarah Islam itu dilakukan orang cuma mau sekedar abang-abang lambe saja, cuma sekedar tidak dikatakan orang, wah kok tidak ikut memperingati, maka peringatan-peringatan semacam itu tidak akan berhasil. Apalagi kalau ada latar belakang demi menguatkan posisi atau memperbanyak simpatisan partai, maka peringatan-peringatan itu tidak berbarakah. Karena itu saudara-saudara, saya sarankan agar peringatan kita peringatan sederhana, penuh dengan prihatin, dan tidak ada latar belakang apa-apa di belakang peringatan kita ini. Apa yang akan kita bicarakan nanti adalah tentu saja khusus mengambil intisari dari Mi'raj dan Isra, dan demi membesarkan syiar Islam, yaitu Isra dan Mi'raj ini. Jadi kita mesti mempunyai dua tekad. Tekad pertama akan mengamalkan apa yang kita dengar pada malam ini. Tekad kedua akan menyebarkan apa yang kita dengar itu. Ma'asyiral muslimin, peringatan yang kita akan peringati ini pasti akan diberkahi oleh Allah
kalau kita ikhlas. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu adalah junjungan kita, penghulu kita, imam kita, akan diberitahu bahwa umatnya dipanggil pada malam dan tanggal ini di tempat ini mengadakan peringatan Isra'mu Mi'rajmu. Tentu beliau akan senang. Nabi Muhammad SAW itu digambarkan oleh Allah sendiri sebagai matahari. Matahari itu berada di mana-mana. Matahari itu dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup di bawah kolong langit ini. Dia mempunyai roh atau tidak mempunyai roh, dia butuh dengan matahari, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup maupun yang tidak mempunyai nyawa, yang bergerak maupun tidak. Air yang kita minum tanpa matahari dia rusak. Dia tidak bisa menjadi penawar bagi kita. Padi dan segala yang kita tanam, kambing, segala jenis ternak yang kita akan makan dagingnya, semuanya itu tanpa matahari akan tidak hidup dan pasti mati. Begitu kehendak Allah. Dan kehendaknya itu juga menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai matahari bagi segala yang hidup. Itu disebut dalam ayat. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Al-Quran selalu menganggap atau menafsirkan atau memaksudkan sirajan itu matahari. Sebab Quran itu menafsirkan dirinya sendiri dalam beberapa ayat. Sirajan ini dimaksudkan matahari. Dalam ayat waj'alna fiha sirajan wahaja. Waj'alna fiha sirajan wa qamaran munira. Waj'alna asy-syamsa siraja. Akhirnya waj'alna sirajan wahaja. Ini sirat di sini ditafsirkan oleh semua ulama tafsir matahari. Jadi kalau Nabi tadi dikatakan wasirajan munira, juga maksudnya matahari. Atau manusia ini bernilai matahari. Tentang pentingnya manusia ini bagi kalian yang hidup, wahai makhlukku, adalah dia mataharimu. Di bidang rohani, di bidang akhlak, dan di bidang agama. Karena itu dapat kita ambil kesimpulan, yang mau hidup di bawah kolong langit di atas bumi ini dengan cara sekularisme, yang mau memisahkan agama dari segala-galanya dengan segala tindak tanduknya, orang yang mau hidup di sini membuang ajaran Nabi dan syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia itu persis, tidak kurang tidak lebih, seperti seorang yang congkak mengatakan, saya akan hidup tanpa memerlukan cahaya matahari. Tidak kurang, tidak lebih. Dan saudara bisa bayangkan orang yang hidup mengurung diri di dalam satu tempat yang gelap, penuh waktu. Dia hidup tidak mau kenal dengan matahari. Saudara-saudara, orang ini tidak lama dia pilek. Lebih lama lagi biri-biri. Lebih lama lagi ubar darahnya, wasted green-nya kurang, ya pucat. Akhirnya cahaya matanya berkurang. Dan begitu, berkurang. Dia congkak mengatakan tanpa matahari, wa akhiru da'wahum, gotong ini di atas pendoso, mati. Mau kemana dia? Tidak mungkin orang hidup di dunia ini tanpa matahari. Dan tidak mungkin pula orang hidup tanpa agama. Agama ya juga lihat-lihat agamanya. Mari diuji. Jangan cuma ikut-ikutan.
Ma'asyiral muslimin, ini satu contoh. Jadi itu yang penuh kecongkaan, menolak segala cahaya agama, ini orang tidak lama. Dia akan bertahkim kepada otaknya sendiri, bertahkim kepada hawa nafsunya, bertahkim kepada keinginannya. Kalau kebetulan orang ini orang biasa yang hidup di alun-alun, tidak menjadi soal. Dia nanti akan koprol bersama nasibnya sendiri. Tetapi kalau orang-orang ini berkuasa, berat. Sebab nanti manusia di dunia ini akan kena musibah, akan kena ciloko. Di bawah naungan kekuatannya orang-orang yang kuat. Dan hawa nafsunya orang-orang yang kuat. Dan pikirannya orang-orang yang kuat. Pikiran berlatar belakang hawa nafsu. Ya sudah jelas pikiran itu berbahaya. Lantas kalau dia kepingin supaya kelasnya dia naik atas, dia bilang kelas ini adalah kelas nomor 1. Yang lain kelas-kelas nomor 3, nomor 2. Ya seperti terjadi di Soviet. Berbahaya ini. Dunia sekarang ini dipimpin oleh 2 raksasa sekular. Jadi seperti tadi, dipimpin oleh orang-orang yang masuk dalam kurungan di tempat yang gelap di dalam tanah. Di bawah tempurungnya setan. Setan bilang kamu bisa hidup. Relatif sebenarnya masih bernyawa, tetapi hidup akhlak tidak ada, moral tidak ada. Ya seperti yang kita alami dewasa ini di mana-mana. Dan ini adalah satu bahaya. Bahaya yang tidak bisa dielakkan lagi. Lantas umat-umat yang kecil ngikut patunya 2 raksasa di barat dan di timur ini. Amin. Sami'na wa ata'na. Ikut kena bahaya. Tadi pagi ada suara dari salah satu presiden Amerika yang duduk bersama Brezhnev untuk bicarakan tentang perjanjian SALT, senjata-senjata yang paling ampuh, paling berat. Dua-dua ini rupanya sudah sepakat. Yang satu sudah mau begini, yang satu sudah setuju. Tanda tangan. Dalam tanda tangan itu Carter berkata ini perjanjian akan membawa kehidupan yang aman di antara 2 negara besar, Amerika dan Soviet. Lah negara yang kecil-kecil. Tanda tanya. Apa katanya 2 besar ini? Apa katanya kepentingan 2 besar ini? Kalau 2 besar mau nyerbu, ya itu hak, itu kebenaran, itu hak seorang besar menyerbu yang kecil. Hukum akal, hukum spear, hukum kuku, dan hukum siung. Ini. Jadi kalau kepentingan negara-negara besar yang mempunyai senjata-senjata ampuh ini minta bensinnya orang-orang di negara-negara kecil ini harus diambil dengan harga yang dia tentukan dan diancam, nanti saya kuasai tempat-tempat ini kalau kamu tidak jual. Ini sudah berapa kali ancaman demi ancaman kepada Saudi, negara yang penduduknya 2 juta ini, diancam nanti saya duduki tempat-tempat minyakmu loh. Lebih baik kamu jual kepada kami. Akhirnya Saudi hari ini mau menambah jumlah minyaknya 1.800.000 barel tiap hari. Jadi dia mengeluarkan 9,5 million barel. Dikuras sendiri, habis 10 tahun lagi Saudi tidak punya apa-apa, kembali sohro, naik unta lagi, kalau salah-salah. Mereka tetap nyedot ini, dan nyedot tidak dipakai seakal, disimpan. Saudara-saudara, ini kemanusiaannya orang sekular. Makanya jangan gampang-gampang bilang saya mau hidup sekular. Ini sekular. Ini musibah. Dan orang yang begini ini seakan-akan bilang kepada Allah, mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya tantang kamu. Saya tidak gunakan peraturanmu. Saya punya peraturan sendiri. Loh ini tempat-tempatnya siapa? Iya tempat saya. Bukan tempat.
Kesehatanmu dari mana? Ya kesehatan saya sendiri. Begitu seterusnya. Saudara-saudara, ini satu contoh. Dan ini kemanusiaannya barat. Dan kemanusiaannya timur. Jadi kalau apa yang mereka kerjakan itu harus benar. Sebab corong segala radio membuka dia. Gambar-gambar dari TV yang dimaukan oleh mereka diambil, yang tidak dibuang. Jadi mereka sekarang ini mengancam negara-negara kecil dengan kepentingannya dia. Lalu agama Islam yang dirongrong oleh dua besar ini. Saudara, dunia sekarang banyak bergerak dan bertindak akibat kesalahan dan kejahatan propagandanya Barat dan Timur terhadap Islam. Kenapa dunia ini sekarang takut sama Islam? Termasuk anak-anak Islam sendiri, anak kandungnya. Kenapa kok benci sama ibunya? Mengapa umat Muhammad kok benci sama Muhammad? Aneh atau tidak aneh? Malaikat langit membukakan pintu segala langit, tingkat demi tingkat sampai Sidratul Muntaha. Umatnya membenci dia. Akibat apa? Akibat propaganda dan koak-koaknya Barat. Koak-koaknya dia punya buku-buku yang dikarang oleh kaum Orientalis. Ingat 10 macam atau 9 macam yang merongrong Islam? Masih ingat? Saudara-saudara, pengajian ini setidak-tidaknya memberikan kepada saudara waspada terhadap lawan Islam. Cukup. Di samping fikih ini saudara mengerti. Kalau saudara tidak mengerti ini, nanti saudara ambil minuman ini, dia sangkakan, saudara sangkakan obat, ini racun. Saudara tidak tahu dari mana. Ini mesti tahu saudara dari mana, siapa yang bikin. Lantas saudara punya kuping, saudara pasang kepada semua suara. Saudara tidak boleh, mesti tapis. Dari mana saudara mesti tapis? Ya Allah yang nyuruh. Mana suruhannya Allah? Coba dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Sira kabeh ojo ngandel. Jangan percaya kepada orang kecuali kepada orang-orang yang mengikuti agamamu. Sebab itu kata-katanya jujur. Kata-katanya baik. Tidak mungkin dusta. Kalau kata-kata itu datang daripada seorang Orientalis yang beragama salibis atau bermadhab Zionis, hati-hati kamu percaya. Semua dunia sekarang menganggap bahwa Islam ini berjalan dengan hukum pedang. Diambilnya contoh Iran membunuh beberapa orang. Dia lupa bahwa yang dibunuh ini ada sebabnya. Kenapa tidak diadili seperti mana kita? Kata Iran, kami tidak berwajib nuruti kamu punya toto coro. Kami ada toto coro, ini Islam, ini Quran, ini kami punya undang-undang. Itu berjalan terus sampai koran-koran di Barat semuanya itu musuh kepada Islam. Tetapi alhamdulillah, bagaimanapun juga menutupi Islam ini berjalan baik. Namun yang sudah jelas, akibat sekularisme dari Barat dan Timur, umat Islam terpengaruh dan terkena kecelakaan-kecelakaan mereka ini. Musibah-musibah dari mereka. Malaysia telah mengambil putusan, kami tidak terima pengungsi Vietnam. Kalau datang lagi kami seret ke laut. Kalau ngelawan kami tembak di tempat. Datang protes dari segala-gala tempat, dari segala tempat. Termasuk World High, Sekretaris Jenderal PBB, ke sana ke sini memarah-marahi kenapa Malaysia mempunyai pendapat begini. Kok tidak tanya pada Doronya dulu? Kok tidak pakai bermufakat sama dia punya Tuhan? Ya ini ana rabbukumul a'la ini. Saudara tahu apa sebab Malaysia tidak mau menerima ini? Malaysia sudah diganyang oleh komunis dari Vietnam ini. Malaysia sudah tahu, sebetulnya Malaysia ceroboh waktu membuka negerinya untuk komunis sampai 70.000. Sudah mulai mereka mengeluarkan senjata. Mulai kewalahan. Dia bilang jangan datang lagi, yang ini mau saya kembalikan. Marah dunia.
Maksudnya orang kulit putih ini terima hasil kejahatan kami di Vietnam, tampungan semua. Kami yang melabrak mereka, akhirnya kami kalah, sekarang tampungan. Maksudnya orang yang kulit putih ini harus masuk negara-negara Southeast Asia, artinya negara timur Asia Selatan ini. Supaya apa? Supaya nanti orang-orang selundupan komunis ini ngamuk di dalam, ngerongrong. Kalau ngerongrong nanti kita dalam keadaan kacau. Kalau kacau nanti kita pergi ke mereka minta beli senjata. Ya ini ya. So, mereka pembuat senjata, supply buat dijual. Jadi ngaco biasa kacau. Kok aman Indonesia ini? Indonesia harus terima. Tapi alhamdulillah rupanya insya Allah tidak begitu jauh. Indonesia akan merubah sikapnya. Artinya tidak menerima lagi. Sebab itu orang-orang yang di sana itu mestinya diterima oleh Amerika sendiri. Ini kan hasil perbuatanmu. Ini kan laraanmu. Kenapa kamu sebar luaskan ini laraan di atas kepalanya umat di Asia? Justru negeri-negeri yang banyak umat Islamnya. Saudara-saudara, ini salah satu contoh. Contoh manusia-manusia sekularis, tidak beragama. Memang dia tidak punya agama. Tapi anehnya mereka tidak mau Islam. Coba dapat Islam, cukup. Ma'asyiral muslimin, contoh-contoh begini ini semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Waktu Iran memecahkan seluruh isi whisky dan brandy serta arak yang ada di negeri itu, ditumpuk, dipecahi di mana-mana. Maskapai-maskapai whisky mengirim telek kepada agennya minta tempuh. Sebetulnya tidak perlu diganti. Apa sebab? Saat kamu memasukkan ini ke negeri kami negeri Islam. Kamu tahu bahwa ini dilarang. Kamu yang mencari gara-gara. Sama dengan kalau kita Indonesia umpamanya memegang beberapa orang barat atau hipis-hipis atau turis-turis gelandangan ini umpamanya bawa heroin atau candu, umpamanya kita tangkap, apa candunya kita ganti? Kalau kita tidak tangkap dia dan kita sepeti dia, itu tidak artinya kita ini orang baik. Rupanya mereka minta ganti. Saya mau cari molo, cari onar. Berkata orang-orang Islam di sana, ulama bilang, kami ganti. Jangan khawatir, kami ganti. Berapa gantinya? Kira-kira 200.000 US dollar. Silahkan. Saudara-saudara, nanti dan banyak nanti macam-macam hal-hal semacam ini, mereka ngotori, mereka disuruh didenda, tidak boleh denda. Kotoran kami ini kamu bersihkan sendiri. Sebab kami orang kulit putih, kami negara super power. Sampai kapan dunia Asia ini membebek sama bangsa-bangsa begitu itu yang tidak beragama dan berakhlak dan judes dan dendam. Dan dalam dia punya syair-syair seperti Kipling berkata, barat adalah barat, timur adalah timur dan tidak mungkin ketemu. Syairnya Kipling yang bernama syair Baladi. Begitu. Sampai kapan? Kok tidak malu bangsa-bangsa Asia? Masih mau nada, masih mau bebek sama bangsa kayak gitu. Mestinya kita mempunyai perasaan dan pribadi. Dan pribadi ini memang sengaja tidak ada, sengaja dilumerkan oleh mereka. Sehingga bangsa Indonesia tidak punya kepribadian. Mana saudara lihat ini pemuda dan pemudi kita. Kepingin jadi hipis lebih daripada orang-orang hipis di Prancis. Gadis-gadis kita kepingin genit-genitan lebih daripada perempuan di Amerika. Apa sebab? Pengaruhnya dia. Film, majalah-majalah seperti Paria, seperti Tempo, gambar-gambar itu nanti gadis-gadis kita tertarik dengan gambar-gambar ini. Dia kepingin menjadi seperti itu. Ini pengaruh kebudayaan Barat. Apa sih kekurangannya umpamanya seorang gadis Indonesia memakai kudu? Biasa, kebaya, kain jarit yang kena. Apa? Kekurangan apa dia?
Saya di masjid, saya menganggap dia lebih terhormat. Saya tidak bohong. Dan saya anggap dia lebih ayu. Dan saya anggap saya lebih sungkan melihat dia. Daripada kalau dia membuka tangannya, membuka lehernya, membuka lututnya, mengikuti jejak barat yang tidak beragama. Tapi siapa yang bisa mengisahkan gadis-gadis? Tapi siapa yang bisa mengisahkan gadis-gadis dan kaum ibu bahwa ini adalah maaf kotorannya orang barat? Ini adalah akhlak yang palsu, penuh munafik dari barat atau dari timur. Cari perhatian orang, ini tidak benar untuk menampilkan seks appeal-nya. Ini bukan pantas, ini bukan kepantasan, ini bukan kesopanan. Kalau orang beragama, kalau orang sekular sudah tidak ada apa-apa, ya sudah akalnya. Kalau akalnya bilang pancingan atau tariklah perhatian suami-suami orang seluruh bangil, akalnya mengatakan begitu karena dia ada kecantikan, dia berbuat. Tidak ada takut kepada Allah, tidak ada takut pada manusia. Ma'asyiral muslimin, inilah masalahnya. Dan tiap kali kita mengadakan Isra Mi'raj seperti malam ini, kita pertama-tama harus menyadap apa intinya ini Mi'raj. Pertama-tama kita ambil kenapa Nabi Muhammad SAW waktu Mi'raj dan waktu Isra dipertontonkan kepadanya segala macam kejadian yang pernah diperbuat oleh seorang dan balasannya sekali. Apa latar belakang kepada itu? Kenapa kok mesti dipertontonkan, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW? Seorang berenang di atas di tengah-tengah danau dari darah. Lalu dia tanya pada Jibril, ya Jibril, apa ini? Jibril mengatakan ini begini. Melihat seorang makan daging yang busuk, Jibril, itu daging apa? Dia bilang itu daging bersih, baik. Dia tinggal, dia makan yang busuk. Apa yang dikira ajaib ya Jibril? Ini orang-orang yang berbuat begini. Seluruhnya. Jadi apa tingkah lakunya umat manusia di sini, di bumi ini, sudah dipertontonkan melalui foto-foto dengan seperti filmnya, dengan dia punya hasil sekali. Ada orang yang nanam terus panen lagi, nanam, panen lagi. Ya jadi ini aneh, nggak ada ini hidupnya apa? Ini kamu belum tahu, ini orang yang mati dalam syahid. Ini orang yang sedekah, ini orang yang begini, ini orang tukang adu-adu, ini orang yang mulutnya mulut durno, suka fitnah. Ini dibawa semuanya. Ma'asyiral muslimin, latar belakangnya apa? Maksudnya nanti dia akan membawa berita ini kepada satu generasi yang dia masih hidup di tengahnya. Kemudian generasi itu mengambil ini cerita sampai zaman sekarang. Jadi kita tahu orang yang berenang di laut darah, orang yang makan riba, orang yang khususnya sampai ditarik oleh dia keluar, itu orang yang berbuat begini, orang yang akibat. Dan memang perbuatan itu di dunia saja sudah membuat sesuatu yang tidak baik, membuat malapetaka. Lalu saudara-saudara, Nabi diajukan minuman dan susu. Dia pilih susu. Kata Jibril, tepat pilihanmu. Jadi perjalanan ini perjalanan yang seperti saya katakan dalam diktat tahun yang lalu, 3 dimensi, 3 tahap. Tahap perjalanan dari bumi ke bumi, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari bumi ke bumi. Kemudian dari bumi ke langit pertama. Kemudian yang ketiga, dari langit pertama ke Sidratul Muntaha. Tahap demi tahap beliau itu disetel oleh Allah dengan setelan-setelan yang sesuai dengan ini. Wa amma kecepatannya,
Saya kira kecepatan yang belum sampai kepada akal manusia sekarang belum sampai memperhitungkan kecepatan seperti itu. So, kecepatan yang paling cepat dalam jarak perjalanan adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya adalah sama dengan 300.000 kilo per detik. Ini kalau 300.000 kilo per detik belum apa-apa. Belum sampai satu bintang yang jauh, itu sudah perlu mengambil waktu 6 miliar tahun cahaya. Jadi tidak bisa satu malam. Ada satu bintang, kalau kita pergi ke situ dengan kecepatan cahaya, kita memerlukan 6.000 juta tahun baru sampai. Umur kita tidak sampai 70. Jadi sesuatu yang nonsens, tidak bisa dibicarakan ini. Kalau menurut kalkulasi ilmu hitung manusia ini. Jadi ini bisa diperhitungkan dengan hitungan lain. Apa itu hitungan? Manusia belum tutup ke situ. Kecepatan apa yang lebih daripada cahaya? Tapi katanya sudah mulai ditemukan ada kecepatan-kecepatan yang lebih dari kecepatan cahaya. Jadi saudara-saudara, apa-apa yang kita bicarakan dalam Mi'raj ini yang pokok dari segala pokok. Masyarakat Islam itu yang bagaimana? Apa ciri-ciri khasnya? Sebab masyarakat jahiliyah sudah kita tahu, ini masyarakat jahiliyah. Kepentingan pribadi menonjol lebih daripada kepentingan umum. Kamu harus hidup untuk dirimu sekuat-kuatnya. Tidak perlu kamu memikirkan orang lain. Ini masyarakat jahiliyah. Kalau kamu kuat, harus kamu gunakan kekuatanmu untuk menumpas orang yang lemah. Ambil haknya, ambil miliknya. Boleh. Ini suara-suara masyarakat jahiliyah yang sekular ini. Tapi apa ciri masyarakat Islam yang pernah diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan berdasarkan dan berpedomankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang perlu kita pelajari. Dan saya bawakan malam ini secara ringkas pokok dari masyarakat Islam itu. Saudara-saudara, kita sekarang ini kekurangan sesuatu. Kurang amal ubudiyah dan kurang amalan kemasyarakatan. Karena itu ubudiyah kita sebagaimana diktat ke 23 kalau tidak salah. Amal kita ubudiyah ini seperti lesu. Gejala-gejala kenapa krisis umat Islam terbesar, amal ubudiyahnya lesu dan masyarakatnya pretelan. Jadi masyarakat sebagaimana yang saya katakan di Masjid Jarhum 1-2 minggu yang lalu, masyarakat yang dibiasakan hidup oleh kaum sekular, masyarakat muda-mudi bercampur aduk, kemudian diperdengarkan nyanyi-nyanyian, dirangsang keinginannya untuk mendengar nyanyi bersama pesta-pestaan, bersama perempuan dan laki. Masyarakat begini ini ada akibat. Itu masyarakat nanti akan menjadi masyarakat individualis yang suka pada dirinya sendiri. Masyarakat yang tidak peduli. Nanti tidak mempedulikan orang lain. Saya suka, saya punya kesenangan. Saya mau cari duit, saya mau cari pakaian yang lebih menarik gadis. Dan gadis juga kepingin mencari pakaian untuk menarik sebanyak-banyaknya kaum muda. Dan masyarakat ini nanti akan merupakan masyarakat yang tidak bertanggung jawab kepada sesamanya. Dia mau dirinya. Dia mau dirinya dengan pacarnya. Wassalam. Yang lain mau sobudur. Dan akhirnya masyarakat ini mereteli. Ya ini yang dimaukan oleh syaitan. Dan ini sekarang yang terjadi. Kenapa umat Islam tahu bahwa ada di tempat kampung ini ada 2-3 anak yatim? Kenapa tidak satu orang pun noleh melihat anak yatim ini? Apalagi menampungnya. Noleh terus memberikan sesuatu bingkisan atau apa buat pakaiannya, atau buat belanjanya, atau buat makannya. Sama sekali tidak, sebab nafsi. Belum ke akhirat sudah nafsi. Kenapa tempat-tempat pemeliharaan anak yatim justru minta sokongan sana sini?
tidak dari tonggo-tonggonya anak yatim itu yang bertanggung jawab. Kenapa rumah yatim di sini misalnya atau di Sidoarjo minta bantuan ke Pekalongan keliling? Nah, ini minta bantuan, minta apa? Sokongan apa? Rumah yatim di mana? Sidoarjo. Lah umat Islam di situ itu apa kerjanya? Tidak ada orang kaya di situ, tidak ada orang mampu. Oh, tidak ada. Makannya suruh bagi dua, suruh makan dengan setengah makan. Ini masyarakat Islam. Tapi karena dia tidak mau kalong, oh panitia wae wis nanti boleh sokongan Jakarta, Palembang. Akhirnya kalau sudah kebeken pergi Mekah, di Saudi, ngemis-ngemis di sana jauh-jauh. Ya ini kita punya perbuatan semua ini. Bukan saya bicara ini tentang saudara atau kita semua hamba Allah yang bicara di hadapan saudara ini pernah keliling. Mari Tuhan sokong sedikit. Apa sebabnya? Karena kita tidak mendapat gubrisan dari orang yang bertanggung jawab sebagai muslim. Iya ini teman-teman punya ada rumah yatim, asrama, tempat masjid, tempat belajar. Kenapa saya mesti enggan memberi? Saya masih punya jam saya mido. Ayo kita tak sumbang di sini. Jaga tuh. Tapi karena ini tidak ada, terpaksa kaum muslimin kalau mau berbuat apa-apa melangkah laut, lalu perlu. Sebab nafsi. Apa sebab hidup sekarang nafsi? Hidup nafsi ini karena kita dilatih oleh kaum sekular, diberi kesempatan oleh barat dan adat istiadat barat untuk hidup memikirkan soal kesenangan. Nanti TV, dibawakan TV clear dengan alat-alatnya. Lantas hidup muda-mudi, bergaul bersama, makan bersama, lalu habis makan mendengar musik-musik ringan bersama. Bagaimana tidak timbul syahwat ini? Bagaimana tidak terangsang libido? Makan itu saja kata Imam Ghazali menguatkan syahwat. Kalau makan yang haram mengubur-uburi setan di dalam. Lantas hasil bergaul tanpa agama, tanpa akhlak. Akhirnya kita hidup pretelan, nafsi. Ya seperti tadi saya katakan, si gadis ingin mencari duit atau minta duit untuk beli pakaian, menumpuk pakaian supaya pakaiannya tiap kali ketemu dengan pacarnya ganti. Dan si muda berbuat aksi begitu rupa dengan pakaian yang mahal. Sepatu dia pesan, itu dia pilih. Akhirnya dua-dua ini hidup untuk dua orang. Tonggonya yang yatim tidak dipedulikan. Kampungnya membangun masjid tidak disokong. Mana ada kesempatan buat menyokong? Dia punya keinginan masih banyak, belum tertampung, belum terbeli. Saudara-saudara, ini sebabnya. Kalau masyarakat Islam adalah cirinya sebagai yang ada di tangan saudara ini. Pertama saya katakan tidak mungkin menyebut semua ciri khas masyarakat Islam dalam satu lembar kertas. Namun kami akan sebutkan yang paling menonjol dari ciri-ciri Islam itu. Pertama, masyarakat Islam adalah masyarakat yang mengerti harga diri dan malu. Ini ciri khas. Karena itu Nabi Muhammad SAW pertama-tama mengatakan al-haya minal iman. Hati-hati kamu kehilangan malu. Suatu generasi muda yang tidak malu, berarti generasi ini sudah pasti bejat. Dan dia sudah tidak memikirkan tentang bagaimana kalau orang menganggap dia ini pemuda yang tidak berguna. Bagaimana ini pemuda kok begini? Tidak malu sudah kebal. Jadi malu adalah ciri khas dari masyarakat Islam. Masyarakat Islam tahu harga diri. Artinya tidak mau DP dan tidak mau ngesot mencari kebudayaan orang lain. Dengan tekor dia punya iman, dengan kepribadian dan lain-lainnya. Kaum wanitanya tidak diberi izin membuka auratnya, menonjolkan daya tariknya di jalan-jalan raya. Di dalam masyarakat Islam tidak ada pergaulan bebas. Pergaulan terikat, tidak bebas, tidak lock.
Terikat artinya pihak perempuan pada tempatnya masing-masing dan laki-laki pada tempatnya. Mereka mengurus urusannya dan lelaki mengurus urusannya. Dan dua-dua ini merupakan tanggung jawab daripada dua jenis ini. Bidangnya dipisahkan oleh Allah. Karena itu perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah. Kecuali dalam keadaan terpepet, tidak bersuami dan tidak ada orang yang kuat mencarikan nafkah. Tapi setelah itu dia bebas. Yang mencari nafkah yang laki. Tiada pergaulan bebas. Lelaki dan perempuan masing-masing bekerja dalam rangka yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di tempat dan bidangnya masing-masing. Dan jika tiap ideologi ada karakter, maka karakter Islam adalah malu. Ini jelas. Yang kedua, dalam masyarakat Islam, pribadi muslim memperlakukan sesamanya seperti yang ia suka diperlakukan orang lain. Amilin nasa bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Kau mesti mengurus orang lain punya persoalan. Kamu harus berbuat segala sesuatu kepada orang lain sebagaimana engkau senang orang lain berbuat begitu kepadamu. Ini didikan yang tinggi, saudara-saudara. Sehingga dalam masyarakat Islam tidak ada individualisme. Tidak ada nafsi-nafsi. Tidak ada aku sudah senang masa bodoh orang lain. Ini tidak ada dalam masyarakat Islam. Ini dididik dari mulai kecil ini anak. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Mereka mengambil kepentingan dirinya untuk orang lain walaupun mereka masih perlu. Jadi dalam satu kampung misalnya, kalau ada beberapa anak yatim, itu kampung harus bertanggung jawab mengurus persoalan anak-anak yatim ini. Kalau ada 10 orang janda, maka itu kampung harus membereskan persoalan 10 janda itu. Kalau perlu dengan mengurangi makannya dia untuk diberikan kepada orang-orang janda dan anak-anak yatim. Jadi saya umpamanya harus sanggup makan, mengurangi 1/4 dari makanan saya paling sedikit. Untuk ini orang-orang yang berhajat dan berkeperluan. Kalau seperti saya ada 10 orang, artinya 1/4 makanan satu keluarga dikali 10 sudah dapat sekian kilo dan sekian bisa ngatur ini. Setidak-tidaknya meringankan. Dan tidak dihalalkan kita makan kenyang sedang tetangga kita masih lapar. Tidak beriman kata Nabi Muhammad SAW. Tidak beriman seorang yang tidur dengan perut yang kenyang sedang tetangganya lapar. Orang yang tidur di atas tempat tidurnya yang empuk dalam keadaan kenyang, tetangganya lapar, ini tidak termasuk daripada umat Muhammad SAW. Artinya ini orang individualis. Ini orang sudah dibiasakan oleh hawa nafsunya ingin senang untuk dirinya. Karena itu menurut Imam Ghazali, anak kecil itu harus kita didik memberi, tidak meminta. Kalau ada orang ngemis di pintu, kita mesti panggil kita punya anak yang umur 3 tahun sampai 5 tahun. Ini uang 10, uang selawe, kasihkan itu orang yang minta. Itu orang butuh. Kamu harus kasih sama dia. Jadi dia dilatih untuk memberi. Tidak dilatih untuk kalau melihat barangnya orang diambil. Dan tidak dilatih itu anak minta, walaupun dengan perantara orang lain. Insya Allah dalam pengajian Ihya Jumat pagi lusa, saudara akan mendengar ini. Tidak boleh itu anak disuruh minta, atau itu anak minta melalui orang lain. Mamanya bilang sama ibunya, Bu, mintakan ini kepada bulan ini, mintakan ini. Tidak boleh. Jangan minta-minta. Kamu harus memberi. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Ini dididik dari kecil. Jadi nanti masyarakat Islam ini masyarakat iza. Masyarakat yang mengorbankan lebih banyak daripada mengambil kepentingan orang lain. Sekarang di dalam masyarakat sekular, masyarakat yang berkiblat kepada barat atau timur, malah orang mengorupsi uangnya orang sak negara untuk perutnya. Masa cukup perutnya dia? Dia paling banter ngambil 3 piring makan nasi. Katakan dia kuat makan 10 piring satu hari satu malam. 100 biji sendik sate. Kurang bisa lebih dari itu.
Saya belum bisa membayangkan perut seorang manusia bisa makan 100 sate satu hari. 100 sindik sate. Kok dia bisa korupsi 7-8 miliar? Ada yang korupsi sampai 60 juta US dollar. Ini dimakan 22 turunan tidak habis. Tetapi dia saking tamaknya, saking lupa daratannya, dia sirik uangnya orang banyak untuk dirinya. Dia tidak membayangkan bahwa negerinya ini nanti akan banyak orang melarat. Dia tidak mau dengar bahwa sekarang ini misalnya ada orang-orang di daerah Jember, daerah mana itu makan buah karet karena lapar. Tidak ingat, ini masyarakat Islam tidak ada ciri itu. Makanya orang siri Islam, sebab begini, dia tidak mau. Orang yang tidak mau Islam, yang masih mau berkecimpung berkubang di dalam maksiat. Memang Barat tidak bisa terima ini. Barat mau nyedot hasil Timur untuk dirinya. Barat mau mengambil minyaknya Timur Tengah sebanyak-banyaknya dengan harga semurah-murahnya untuk dia bikinkan pabrik-pabrik yang bensin dengan bensin itu, dan pabrik itu mengeluarkan senjata berat memukul di orang kembali. Ini tabiat Barat. Dan katanya Barat, inilah kemanusiaan. Nanti saya akan bantu Mesir dengan senjata. Senjata apa? Senjata yang kamu bikin dengan minyaknya orang Arab. Kamu jual kepada Arab untuk dipakai oleh Abdul Nasir, bukan memukul Yahudi. Kalau memukul Yahudi tidak akan dikasih senjata. Pukul Arab. Ini nanti jangan kamu pukul ke Yahudi. Enggak, ya Rob. Nanti ini kamu pukul ke siapa? Siapanya dulur ini. Yang sama satu bahasa, satu bangsa, satu nusa, satu kiblat, satu nabi, satu Tuhan, satu kitab. Ini saya pukul. Lah kalau Bani Israel tidak. Iya, betul. Nanti saya kasih kamu. Saudara-saudara, ini akhlak Barat. Dan Timur juga, Soviet juga sama. Ma'asyiral muslimin, masyarakat Islam. Dan itu adalah puncak sopan santun. Kalau satu manusia bisa memberikan apa-apa yang masih dia butuhkan kepada sesamanya yang lebih lagi membutuhkan, ini orang sopan santunnya top tinggi. Ini orang perlu dihormati. Ini namanya orang yuktir min malik al-khas li ajl rahatil akhirin. Orang ini mengorbankan dari hartanya untuk menyenangkan orang lain. Ini pahalanya besar. Dan inilah cara yang tidak ada di dunia. Walaupun di dunia Islam yang mengaku Islam, dan ini perlu diobati dan didandani sampai masyarakat Islam mempunyai orang-orang seperti ini. Saudara-saudara, karenanya tindakan-tindakan kriminal tidak akan banyak dicatat dalam masyarakat seperti itu. Saudara kan pernah dalam diktat nomor berapa saya lupa, bahwa di Kanada dalam 1 juta orang 75.000 yang melakukan kriminal. Di Prancis 43.000, di Jerman atau berapa puluh ribu, di Inggris sekian puluh ribu, di Amerika sekian puluh ribu, kemudian di Saudi Arabia 22 orang top, bukan 220, 22. Jadi perbandingan 75.000 orang yang menindakkan kriminal di Kanada dengan 22 orang di Saudi, perbandingannya terlalu menyolong. Apa sebab? Saudara mesti tanya. Sebab masyarakat Islam ini sudah mengambil gambaran yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW dari Isra dan Mi'raj. Dan sudah dikatakan pada umatnya, hati-hati riba. Riba membawa akibat begini. Hati-hati zina. Nanti zina membawa akibat begini. Hati-hati korupsi. Hati-hati mencuri. Semua diberitahu. Dan masyarakat yang berdasarkan Islam, semakin banyak dasarnya Islam, semakin kurang kriminal. Jadi kriminalita itu dilakukan oleh masyarakat yang tidak beragama. Belum kita bicarakan tentang bunuh diri. Berapa jumlah orang-orang yang bunuh diri di Amerika? Justru di kalangan pemuda yang masih hidupnya itu masih fresh, masih seger. Apa sebab? Apa kekurangan makan? Apa kekurangan kesehatan? Kekurangan vitamin? Kurang senang? Kurang aman? Kurang apa? Itu pemuda-pemuda sering mencatat dia punya ide dan isi hati mengatakan saya sebenarnya merasa takut.
Takut apa? Saya tidak takut miskin. Saya tidak takut mati. Saya tidak takut tidak makan. Saya tidak takut ini. Saya tidak takut kehilangan pangkat. Saya tidak takut tidak jadi orang besar. Tetapi yang saya takut itu sesuatu yang saya tidak bisa ngarami. Tidak bisa saya gambarkan apa. Seperti saya dikejar-kejar oleh sesuatu. Itu orang yang mengejar atau itu benda yang ngejar-ngejar saya. Itu terus mengejar. Akhirnya saya pilih menghabisi nyawa saya daripada kejar-kejaran itu. Tidak kuat, saya gelisah terus. Rupanya masalahnya mudah, masalahnya agama, masalahnya karakter. Tidak ada yang dididik di agama, sekular. Ini bedanya masyarakat kita dengan masyarakat mereka. Yang ketiga, segala sistem riba, sedikit atau banyak, dan berbentuk apapun tidak diterima oleh masyarakat Islam. Agama Islam tidak mengizinkan sistem itu berjalan di tengah-tengah masyarakatnya. Karena riba itu bukan saja merupakan penyakit di bidang ekonomi, tetapi juga merupakan paling beratnya penyakit kemasyarakatan. Cukup keji jika Zionisme internasional menganggapnya salah satu tonggak yang menopang hidupnya. Jadi riba itu nganakkan duit dengan sistem apapun, sedikit atau banyak. Agama Islam tidak menerima. Sebab riba adalah salah tiga dari tonggak-tonggak, satu dari 3 tonggak yang menopang masyarakat kapitalis. Jadi riba, pemerasan, eksploitasi de l'homme par l'homme, dan yang ketiga adalah penimbunan. Ini asasnya rukun-rukun kapitalisme itu tidak. Menimbun, lebih penting yang ditimbun lebih banyak untungnya kata dia. Jadi kalau timbun itu apa? Beras ditimbun, coba. Obat-obatan ditimbun. Dan dia nanti sudah habis nimbun dia tidur, enak. Tunggu naiknya saja harga-harga. Ini oleh Islam tidak dibenarkan. Al-muhtakiru mal'un. Sabda Rasulullah SAW. Orang yang menimbun adalah mal'un. Kalau menimbun kulkas tidak apa-apa, tapi menimbun beras ya, menimbun obat, menimbun kebutuhan-kebutuhan primer. Bagaimana dia tidak membunuh masyarakatnya? Ini yang menopang kapitalis. 3 rukun: riba, timbun, pemerasan, l'exploitation de l'homme par l'homme. Islam tidak boleh. Buruhmu harus kamu kasih sesuatu yang sampai dia bisa makan seperti engkau, berpakaian seperti engkau. Alhasil sesuatu yang idealis sekali. Sebab masyarakat buruh Islam tidak ada masyarakat individu. Jadi kalau saya punya buruh, saya pakai baju dari Euro misalnya, itu buruh saya harus bisa beli seperti ini. Atau saya beri dia upah yang bisa memungkinkan dia beli seperti ini. Kalau saya makan misalnya rawon dengan empal, itu dia mesti bisa beli rawon dengan empal. Masalah dia tidak beli, tidak tahu, tapi duit mesti di tangannya dia. Sampai kepada kendaraan, kalau buruh Islam harus diberi kendaraan. Begitu hadis-hadis yang sahih. Mana itu Karl Marx dengan ini? Jauh sekali. Sebab masyarakat kita, saudara-saudara, dalam masyarakat Islam, manusia dianggapnya sama di bidang hak dan kewajiban, amalan dan ubudiahnya. Tidak seorang lebih tinggi dari seorang, melainkan dengan takwa dan amalnya. Baik ia miskin atau kaya, penguasa atau rakyat, tua atau muda. Jadi dalam masyarakat Islam tidak ada kelas. Eropa sekarang mempunyai kelas majikan, kelas buruh, kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Sudah jelas ada perbedaan. Tetapi dalam masyarakat Islam tidak ada. Manusia sama. Saudara pernah ingat saya bicarakan bagaimana proklamasi negara Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dan diambil kesimpulannya di dalam khutbah Hajjatul Wada. Khutbah yang terakhir Nabi khutbah. Beliau berkata, ayuhan nas, inna ilahakum wahid wa inna abakum wahid.
Para manusia, Tuhanmu siji, lan bapakmu siji, Adam. Kullukum min Adam, wa Adamu min turab. Adam dari tanah dan kamu dari Adam. Sesudah ini seluruh ahli fikir dunia menganggap bahwa ini adalah doktrina dan ajaran yang paling kuat mengokoh, mengikat umat manusia. Saudara lihat, semua umat manusia yang tidak berdasarkan ini ambrek. Yang berdasarkan kebangsaan ambrek. Nasionalisme. Kalau nasionalisme, maka dunia ini nanti akan merupakan hidup pretelan. Orang Arab mengatakan saya nasional Arab. Pakistan mengatakan saya nasional Pakistan. Akhirnya nasional itu juga dibagi untuk atas kepentingan masing-masing. Arab Saudi, Arab Jordan, Arab Irak, Arab Hadramut Selatan, Arab ini, pretelan lagi. Dan pretelannya dia akan memreteli dirinya. Tapi kalau diikat atas dasar ketuhanan, Tuhanmu satu. Dia nanti yang memimpin kamu semua. Dia yang akan memberi syariatnya kepadamu dan berjalan pasti atas kepalamu semua. Syariatnya, bukan syariatmu, bukan syariatku, bukan syariatnya. Syariat Allah. Mana manusia bisa bertengkar? Kemudian ayahmu satu. Tidak boleh orang mengatakan, wah saya orang Arab. Itu bukan Arab. Abadan qat. Tidak boleh sama sekali. Masalah siapa yang lebih mulia di sisi Allah, ya diukur dengan amalnya. Yang banyak jasa, yang banyak bekerja untuk masyarakat, yang banyak ubudiyah kepada Allah, ibadah. Itu orang lebih mulia. Walaupun masalah-masalah keturunan itu diindahkan. Kalau mau cari jodoh, cari orang yang berketurunan baik. Biasanya orang keturunan baik itu juga mempunyai akhlak yang baik, didikan yang baik. Tetapi masalah keturunan bukan kebanggaan. Dan tidak boleh dijadikan kebanggaan. Boleh orang bersyukur, ya Allah saya terima kasih saya kau jadikan keturunan baik. Boleh. Tapi bangga dilarang. Kamu satu. Sebab tugasmu, kewajibanmu dengan yang lain sama. Saudara-saudara, ini masyarakat Islam. Karena itu Bilal, seorang kulit hitam, bisa hidup senang di tengah-tengah masyarakat Nabi Muhammad SAW. Suhaib, seorang kulit putih, hidup senang di kalangan Nabi Muhammad SAW. Dan rangkul-rangkulan bersama Bilal. Padahal orang kulit putih paling benci kalau lihat orang kulit hitam. Paling jijik. Berkata Ilja Muhammad, waktu dia memproklamirkan bahwa dia sebagai seorang muslim dan dia akan paksakan umurnya untuk mempropagandakan Islam kepada seluruh kaum negro. Dia bilang kami kulit hitam. Kami adalah bangsa yang dibuang di mana-mana oleh manusia, khususnya kulit putih. Kami orang yang hilang, bangsa yang hilang di negara antah berantah. Yang menemukan kami adalah Muhammad SAW. Pantas kami salut pada itu orang. Pantas kami ikut agamanya. Kami akan berjuang seperti dia dalam taraf menjadikan manusia ini sama rata dalam hak dan kewajiban. Itu orang-orang negro merasa ini satu daya tarik. Kalau begitu kami akan masuk Islam. Sebab kami sama-sama kulit hitam dengan orang-orang yang sama agama di gereja. Kami gereja dikatakan ini gerejanya orang kulit hitam sendiri. Tidak boleh masuk gerejanya orang kulit putih. Di India ada kelas, ada kasta. Kasta paria, kasta brahmana, dan kasta-kasta. Yang satu manusia di dunia yang membawa proklamasi seperti Nabi Muhammad belum ada. Inna ilahakum wahid wa inna abakum wahid. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Saudara-saudara, ini proklamasi. Karena itu masyarakat Islam adalah masyarakat tidak ada kelas seperti masyarakat-masyarakat lain. Yang kelima, tradisi-tradisi dan adat istiadat dalam masyarakat Islam diakui sah jika ia ditegakkan atas dasar halal dan haram, bukan cuma warisan kebiasaan saja. Jadi al-adah muhakkimah.
Adat istiadat itu dianggap baik oleh Islam kalau itu berasaskan atau bernafaskan agama. Tapi kalau tidak bernafaskan agama, adat istiadat tidak diakui. Banyak adat istiadat yang tidak cocok. Seperti orang kawin, lalu yang suami masuk di tengah-tengah jumlah banyak orang perempuan, suaminya si gadis yang baru nikah ini dimasukkan di tengah-tengah kondangannya perempuan Islam. Ini adat tidak diakui oleh Islam. Sebagaimana memasukkan itu orang anak muda di tengah istri-istrinya orang yang datang menghormat dan meraih satu jamuan makan atau majelis perkawinan. Ini namanya tidak menghormati orang-orang istrinya orang. Malah menurut Islam itu istri-istri harus bangun meninggalkan itu tempat pokok. Biar yang punya rumah dengan mantunya dan anaknya sendiri. Sebab dia tidak menghormati Nabi Muhammad SAW, tidak menghormati agama Islam. Ini adat frike, tidak cocok dengan Islam, tidak diakui. Adat yang tidak bernafaskan halal dan haram diakhirkan oleh masyarakat Islam. Sebab kalau itu dibiarkan akan meraman. Akhirnya nanti itu suami akan jabatan tangan dengan perempuan-perempuannya orang saat itu banyaknya yang masuk kondangan ini. Lama-lama itu suami nanti akan cium sedikit, sebab itu cium cium selamat lah, ucapan selamat. Seperti Carter mencium istrinya Azizakumullah Anwar Sadat. Katanya itu sudah sebagai hormat saja. Ada ini cerita. Ini sekular. Anwar Sadatnya, Carternya satu derajat di Jahannam sama sekularnya. Istrinya disuruh nyium. Dan itu nanti diputar di TV, dilihat oleh orang-orang Mesir. Ulama